Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Aryadi, NIM 2208788 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baik, saya akan menjelaskan tentang tentang rangkaian teori belajar motorik, pendekatan psikologi dan teori kibernetik secara tepat, sistematis dan terukur. Adaptasi penyesuaian diri adalah mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan keinginan diri. Mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan sifatnya pasif atau plastik. Misalnya seorang bidan desa harus dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut masyarakat desa tempat dia bertugas. Sebaliknya, apabila individu berusaha untuk mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan sendiri, sifatnya adalah aktif, alloplastis. Desa untuk menyusui bayi sesuai dengan manajemen laktasi. Pengertian adaptasi. Menurut Robbins 2003, adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupa mencapai tujuan-tujuan yang kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Macam-macam adaptasi. Yang pertama, adaptasi fungsional, adaptasi epi atau genetik, dan adaptasi budaya. Genpiro 2012. Adaptasi fungsional adalah adaptasi yang melibatkan perubahan dalam fungsi sistem organ, morfologi, komposisi biokimia, anatomi, dan komposisi tubuh manusia. Adaptasi teori belajar psikologi ada beberapa. Yang pertama, teori belajar klasik. Menurut Pavlovian, teori ini menciptakan dasar untuk memahami respon refleks dan kondisi dalam konteks belajar motorik. Yang kedua, teori kognitif. Menurut Piagetian, Piaget mengembangkan teori perkembangan kognitif yang memberikan wawasan tentang bagaimana pemahaman kognitif berkembang seiring dengan perkembangan motorik pada anak. Yang ketiga, teori belajar operans Skinnerian. B.V. Skinner adalah salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori ini yang berfokus pada hubungan antar tindakan dan konsekuensinya dalam konteks belajar motorik. Yang keempat, teori kognitif Piaget. Teori Piaget tentang perkembangan kognitif dapat diadaptasi untuk memahami bagaimana siswa mengembangkan pemahaman mereka tentang konsep-konsep psikologi. Yang kelima, teori belajar sosial Bandura. Teori ini dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran psikologi untuk mengeksplorasi bagaimana siswa belajar mulai pengamatan, peniruan, dan pengaruh sosial. Anda dapat bertimbang bagaimana model perilaku psikologi yang kuat dapat mempengaruhi siswa. Teori motivasi Maslow and Herbrecht. Teori motivasi dapat digunakan untuk memahami faktor-faktor apa yang mendorong siswa untuk belajar psikologi. Yang ketujuh, teori belajar kognitif. Teori ini dapat diterapkan dalam pengembangan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Teori pembelajaran online. Teori konstruktivitas sosial. Dalam era digital, teori ini pembelajaran online seperti teori konstruktivisme sosial dapat diadaptasi untuk merancang pengalaman pembelajaran online yang efektif dalam mata pelajaran psikologi. Teori psikologi kognitif Tulfing. Teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana siswa menyimpan, mengingat, dan mengambil informasi tentang psikologi. Yang ke-10,
teori motivasi intrinsik dan ekstrinsik, Dempsey and Ryan. Teori ini dapat digunakan untuk merancang insentif dan pendekatan pembelajaran yang memotivasi siswa dalam pembelajari materi psikologi. Dan yang terakhir, teori psikologi pembangunan, Erikson. Teori ini dapat digunakan untuk memahami perkembangan identitas dalam peran sosial siswa dan konteks pembelajaran psikologi. Kontribusi psikologi dalam belajar motorik ada beberapa. Yang pertama, proses kognitif, dan yang kedua perkembangan kognitif, dan ketiga conditioning dan penghukuman, dan yang keempat anxiety and stress, yang kelima pengembangan model dan teori, dan keenam pengukuran dan evaluasi psikologi, dan ketujuh kemampuan mental dan visualisasi psikologi, dan yang terakhir pengembangan keterampilan khusus. Baik, sekian dari saya, terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.